Oke, shalom Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik dan sehat selalu. Haleluya. Oke Bapak Ibu, bicara tentang peperangan rohani ya Bapak Ibu. Ternyata kalau kita perhatikan ya, musuh itu tidak menyerang setiap anak-anak Tuhan ketika anak-anak Tuhan itu dalam posisi siap. Walaupun sebenarnya bisa saja si musuh menyerang, tetapi dalam keadaan siap, keadaan diurapi, keadaan yang sehat secara rohani, iblis sebenarnya dia gemetar Bapak Ibu melawan setiap anak-anak Tuhan. Nah, peperangan rohani hari-hari ini Bapak Ibu yang dihadapi oleh kita setiap orang-orang percaya, sebenarnya gini, peperangan yang berbicara tentang memperebutkan suatu medan pikiran dalam setiap hidup orang percaya Bapak Ibu. Kenapa? Karena musuh itu sebenarnya berusaha untuk meruntuhkan iman kita. Musuh berusaha untuk menjatuhkan iman kita sebenarnya bukan hanya saja lewat tekanan hidup. Bukan saja hanya sekedar lewat masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, iblis bisa bekerja lewat penyesatan secara halus. Kemarin kan Bapak Gembala sudah jelaskan kan. Iblis bisa bekerja melalui penyesatan. Dan itu cara mainnya sangat halus. Sangat lembut. Dia berusaha gini, membelokkan setiap firman yang Tuhan sampaikan dalam setiap kita. Benih-benih yang sudah Tuhan sampaikan, benih-benih yang sudah Tuhan taburkan, dia berusaha untuk membelokkan setiap anak-anak Tuhan. Setiap keakuratan firman yang Tuhan sampaikan, dia berusaha untuk membelokkan. Nah, yang terjadi gini Bapak Ibu, ketika anak-anak Tuhan, ketika orang-orang percaya tidak memperlengkapi atau tidak sehat secara rohani atau tidak membangun otot-otot spiritual dalam kehidupan orang-orang percaya, maka yang terjadi gini, itu adalah sasaran empuk bagi si musuh untuk kita diserang di dalam medan peperangan. Kita mudah tertipu nanti Bapak Ibu. Kita anak-anak Tuhan mudah terperangkap oleh tipu muslihat daripada si jahat. Dia berusaha menjebak setiap kita. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu. Hari ini kita dipanggil Tuhan untuk apa? Bukan untuk menjadi korban dari peperangan yang sudah iblis mungkin rencanakan. Tetapi kita percaya gini, kita dipanggil menjadi prajurit-prajuritnya Tuhan. Kita dipanggil menjadi prajurit-prajuritnya Kristus yang memiliki gini, otot rohani yang kuat. Keuntungan ketika kita memiliki otot rohani yang kuat Bapak Ibu, kita dapat mematahkan segala tipu muslihat iblis. Nah, pagi hari ini Bapak Ibu, mari kita sama-sama belajar bagaimana membangun sih kekuatan otot rohani. Agar apa? Agar kita mampu bertahan dan berdiri teguh melawan si musuh. Nah, pesan Tuhan minggu ini adalah bangun otot spiritualmu. Terambil dalam 1 Timotius 4 ayat 7-8, demikian firman Tuhan, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua, latihlah dirimu beribadah. Ayat 8, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Nah, pesan Tuhan, inti pesan Tuhan bagi kita di minggu ini yaitu gini Bapak Ibu. Orang percaya dari gereja Tuhan yang diperhadapkan dengan kenyataan yang sedang terjadi di dunia saat ini, di mana arus penyesatan begitu deras mencoba masuk ke dalam banyak aspek kehidupan manusia. Nah, termasuk kehidupan rohani. Lagi-lagi ini soal peperangan rohani. Orang percaya jangan berpuas diri dengan sekedar memiliki status. Status apa? Sebagai orang Kristen yang aktif atau seorang yang rajin ibadah. Melainkan apakah sudah menjadi orang percaya terlatih yang memiliki hubungan dengan Tuhan,
pribadi prajurit-prajurit yang otot-otot rohaninya terbangun. Nah mari Bapak Ibu, dikatakan bangun otot spiritualmu. Nah ini berbicara tentang apa Bapak Ibu? Bangun otot spiritualmu itu berbicara tentang latihan rohani yang memang kita buat itu sengaja. Yang dilakukan dengan kedisiplinan, yang dilakukan dengan konsisten untuk apa Bapak Ibu? Yaitu untuk memperkuat iman, ketahanan jiwa, serta kepekaan terhadap perkataan Tuhan. Apa yang mau Tuhan sampaikan, kebenaran apa yang mau Tuhan berikan dalam setiap kita memiliki kepekaan Bapak Ibu. Makanya kita harus bangun otot spiritualmu. Nah kalau kita lihat di dalam pasal ini Bapak Ibu, ada peringatan yang disampaikan Paulus kepada Timotius mengenai hari-hari terakhir dunia, akhir zaman. Ada peringatan yang Paulus sampaikan kepada Timotius. Kalau kita baca dan kita teliti, ternyata Paulus kan memperingatkan akan adanya penyesatan. Kemarin juga sudah dijelaskan, akan adanya penyesatan dan iblis bermain dengan cara yang halus. Dengan tanda kutip ini cantik, walaupun mukanya jelek Bapak Ibu. Tetapi sebenarnya gini, menjauhkan orang percaya dari kebenaran Allah. Nah ini yang iblis kerjakan Bapak Ibu. Si musuh kerjakan supaya kita orang-orang percaya menjauh atau jauh dari keakuratan firman Tuhan. Nah kalau kita lihat di sini, Paulus memperingatkan gini, untuk melatih diri. Paulus memperingatkan untuk melatih diri dalam ibadah. Nah makanya gini Bapak Ibu, benteng pertahanan yang paling kuat ketika kita menghadapi penyesatan adalah gini, otot rohani yang kuat. Otot rohani yang terlatih lewat apa? Lewat ibadah dan kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya nggak ada lagi. Itu yang harus kita latih. Melalui ibadah kita, melalui kebenaran firman Tuhan, melalui hubungan kita dengan Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, setiap kita orang-orang percaya tidak bisa melawan gini, doktrin palsu atau ajaran-ajaran palsu dengan iman yang lemah. Ketika iman kita lemah, ketika kita tidak terlatih, iman kita tidak terlatih. Ketika hidup kita sebagai orang-orang percaya dalam kehidupan pasif, sangat mudah sekali gini, kita diserang. Sangat mudah sekali kita masuk dalam sebuah penyesatan. Kita butuh konsisten Bapak Ibu. Konsisten apa? Latihan. Latihan apa? Bangun otot spiritual. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu. Nah sekarang kalau kita lihat, dampak orang percaya yang tidak pernah melatih otot rohaninya. Dampak apa yang akan dialami? Ini bukan poin Bapak Ibu. Dampak yang pertama gini. Dia mudah tertipu oleh ajaran sesat Bapak Ibu. Dia sangat mudah tertipu. Dia pikir itu benar. Tetapi beda tipis dengan kebenaran firman Tuhan. Dia menganggap ajaran palsu itu kebenaran yang sejati. Ternyata setelah ditelaah itu bukan. Nah dampak yang kedua. Dia akan mengalami kemunduran rohani. Kenapa dikatakan kemunduran rohani? Dia akan mengalami kualitas kehidupan rohani yang secara bertahap gini akan turun terus. Akibat gini, ada pembiaran. Mungkin dosa, mungkin pelanggaran yang dia lakukan, dia diamkan, dia biarkan. Hidup dalam pasif. Bahkan akhirnya gini, ketika dia lakukan hal-hal yang tadi, pembiaran dosa, hidup dalam kepasifan, suatu saat dia akan menolak kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Ini dampak yang kedua. Dampak yang ketiga,
Ketika orang percaya tidak pernah melatih otot rohaninya, dampak yang ketiga, dia akan kehilangan janji-janji Tuhan. Ini sangat sayang sekali Bapak Ibu. Kualitas hidup rohani yang kekal yang harusnya dimiliki oleh orang-orang percaya, dia tidak alami. Yang dia alami gini, dia hanya mengalami janji-janji dunia. Yang bagi dia itu suatu hal yang enak, tetapi ternyata gini, bukan hal yang kekal, hanya kenikmatan dunia sementara. Nah itu dampak orang percaya yang tidak pernah melatih otot rohaninya. Nah sekarang Bapak Ibu, apa yang harus dilakukan oleh orang percaya agar terbangun otot spiritualnya? Ada dua hal pagi hari ini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya agar terbangun otot spiritualnya? Yang pertama gini, mempertajam kepekaan setiap saat. Nah ini yang harus kita lakukan, kita bangun setiap hari untuk otot rohani kita tetap kuat. 1 Timotius 4 ayat yang pertama, saya akan bacakan, tetapi roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad. Lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Nah Bapak Ibu, di bagian awal ayat ini dikatakan apa? Roh dengan tegas mengatakan. Nah di sini Rasul Paulus memperingatkan atau menyatakan akan bahaya di akhir zaman. Ada bahaya di sana. Di tengah pertempuran rohani yang akan dihadapkan, yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Artinya di sini ada satu peringatan yang Roh Kudus sedang nyatakan secara tegas. Roh dengan tegas mengatakan. Nah secara tegas itu dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, raitos. Artinya apa? Raitos artinya secara eksplisit. Secara gamblang. Tanpa keraguan-raguan. Dan tidak menggunakan kiasan. Dan umat Tuhan perlu peka untuk menangkapnya. Nah ini kita perlu menangkapnya. Kita perlu kepekaan di sini ketika Roh Kudus dengan tegas mengatakan. Karena ini kerinduan Tuhan. Kerinduan Roh Kudus untuk menyatakan sesuatu dalam kehidupan kita. Orang-orang percaya untuk menyatakan bahwa di depan sana ada sesuatu nih. Nah kita harus bangun itu. Bangun kepekaan. Nah masalahnya kan gini. Kenapa kita harus bangun kepekaan? Karena kita hidup di dunia ini banyak suara Bapak Ibu. Banyak hal-hal yang kita dengar. Banyak hal-hal yang kita lihat. Mungkin suara keinginan diri sendiri. Mungkin suara keinginan orang-orang lain. Mungkin suara iblis, suara Roh Kudus. Nah banyak suara Bapak Ibu. Makanya di sini kita harus bangun. Kita sama-sama kita bangun tentang kepekaan untuk mendengar benar-benar suara Tuhan. Ketika Roh Kudus menyatakan sesuatu. Nah kalau otot rohani kita latih tiap hari. Kita bangun tiap hari. Kita pasti gini, kita bisa mengenali suara siapa itu. Apakah itu suara Roh Kudus? Apakah itu suara daripada si iblis atau suara dari hati diri sendiri atau keinginan diri sendiri? Karena bicara tentang kepekaan Bapak Ibu itu bukan bicara tentang perasaan. Kepekaan sejati itu bicara tentang kemampuan. Kemampuan orang-orang percaya untuk apa? Mendengar, untuk dipertajam oleh Roh Kudus melalui apa? Melalui kebenaran firman Tuhan. Nah sekarang Bapak Ibu, apa yang akan terjadi jika seseorang mempunyai kepekaan rohani? Nah, apa yang akan kita alami nih? Kepekaan rohani gini, bukan kepekaan rohani benar-benar peka, tapi kepekaan rohani yang tumpul, yang dibiarkan begitu aja. Peka sih peka, tetapi tumpul, tidak pernah diasah, tidak pernah dibangun. Nah, itu dibiarkan. Apa yang akan terjadi? Yang A, kita kan di sana dikatakan masuk fase peka Bapak Ibu, peka. Nah di mana di saat seseorang pertama kali berbohong atau menyimpang dari firman Tuhan, maka gini,
seharusnya sewajarnya gini, hati nurani kita akan bergetar. Kita akan merasa bersalah dan tidak tenang. Nah itu di fase peka Bapak Ibu. Nah ini keputusan ada di setiap kehidupan kita. Apakah kita akan mengambil suatu kebenaran atau kita akan salah mengambil keputusan. Yang B. Nah di sini masuk ke fase rasionalisasi. Fase rasionalisasi yaitu gini. Ketika ada teguran Roh Kudus. Nah ketika fase peka yang tadi, Roh Kudus tegur nih. Roh Kudus tegur tetapi kita abaikan. Kita biarkan begitu aja. Nah ketika Roh Kudus sampaikan sesuatu kita abaikan, maka gini, seseorang akan mulai mencari yang namanya pembenaran atas dosa atau pelanggaran atau ajaran yang salah yang dia anutnya. Dia akan katakan gini, ini hal yang benar yang sudah aku terima. Nah ini bahaya nih. Punya kepekaan rohani tetapi tumpul, tidak pernah diasah tetapi dibiarkan begitu aja. Ini bahaya Bapak Ibu. Nah yang C, ketika Roh Kudus tegur, kita abaikan. Yang C, ada fase kebal. Nah di sini ngeyel. Dosa atau kompromi yang dilakukan berulang-ulang. Roh Kudus sudah tegur tapi kita lakukan berulang-ulang sehingga gini, membuat kepekaan orang-orang percaya menjadi hilang. Nah ini Bapak Ibu, hilang. Ketika kepekaan itu mulai hilang, ini sangat berbahaya. Masuk dalam fase yang keempat, yaitu yang ke D, fase kauteriaso. Nah kalau kita dilihat ayat yang kedua ya, kalau kita lihat dalam terjemahan lain, itu hati nuraninya sudah dicap dengan besi panas. Hati nuraninya sudah dicap dengan besi panas. Artinya gini, hati nuraninya sudah mati rasa. Karena gak pernah diasah, karena gak pernah dibangun ke tingkat kepekaannya. Dia akan mengalami gini, mati rasa Bapak Ibu. Dia udah kebal, dia udah ngeyel. Ketika Roh Kudus tegur, masa bodoh. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Ternyata bicara tentang kepekaan tuh harus dibangun hari demi hari. Terus jangan sampai bolong artinya. Ketika itu bolong, celah bagi iblis untuk masuk menyerang kita. Kalau dalam konteks peperangan rohani Bapak Ibu, iblis tahu bahwa ia tidak selalu merobohkan atau meruntuhkan setiap orang percaya lewat serangan dari luar. Mungkin serangan nyata. Tetapi yang iblis lakukan adalah yang saya katakan tadi, strategi halusnya. Ini yang dia lakukan. Kenapa? Untuk merusak dikatakan sistem peringatan atau alarm dalam setiap kita. Ada alarm yang saya katakan fase peka itu. Lu dosa, lu jangan lakukan ini. Hati-hati. Nah ketika ini tumpul dan tidak dibangun, masuk iblis dan itu akan diserang. Nah ketika ini terjadi dalam setiap, mungkin ada orang-orang percaya mengalami seperti ini. Hal apa yang harus kita lakukan? Hal apa, tindakan apa yang harus kita lakukan? Ternyata gini, kita harus bertobat secara cepat Bapak Ibu. Ketika kita tahu salah, artinya jangan pernah menunda. Ketika itu tahu salah, jangan pernah menunda untuk kita bertobat. Ketika Roh Kudus itu tegur, hal sekecil apapun dalam setiap hidup kita. Ketika kita mau bangun otot rohani, hal apapun yang Roh Kudus tegur, jangan diabaikan. Jangan itu ditunda. Karena gini Bapak Ibu, ketika kita mulai menunda pertobatan itu awal gini Bapak Ibu. Awal kita kekeh atau penebalan kulit rohani. Ngeyel Bapak Ibu. Nah langkah berikutnya apa Bapak Ibu? Untuk selain bertobat secara cepat. Ternyata langkah berikutnya gini. Kita harus gunakan firman sebagai pisau bedah.
Nah, itu terambil dalam Ibrani 4 ayat yang ke-12 Bapak Ibu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sum-sum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Nah, kita perlu firman sebaik ini, pisau. Itu yang pertama Bapak Ibu. Apa yang harus dilakukan oleh orang percaya agar terbangun otot spiritual? Yang pertama, mempertajam kepekaan setiap saat. Nah, yang kedua, yang harus kita bangun yaitu gini, mengunci posisi dalam kewaspadaan. Kita harus selalu waspada, mengunci posisi. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, di sini ada kata awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Nah, kata awasilah dalam bahasa aslinya yaitu epeko. Kata epeko ini ternyata terbentuk dari dua kata. Kata epeko ya, terbentuk dari dua kata. Epi artinya pada, di atas atau mengarah ke. Lalu dua kata selanjutnya, eko, artinya memegang, memiliki atau menjaga. Nah, kalau kita gabungkan secara harafiah, epeko itu berarti apa? Memegang teguh dengan sangat erat. Mengarahkan pandangan atau mengunci pandangan secara intensif, tanpa teralih atau menahan posisi agar tidak bergeser 1 milimeter pun. Dalam ayat ini Bapak Ibu, ada dua hal. Yaitu apa? Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ini yang harus kita kunci, posisi ini dalam segala kewaspadaan. Nah, epeko atas diri sendiri. Artinya apa? Artinya melatih atau mengawasi hati nurani, mengawasi sikap atau moralitas kita, mengawasi motivasi kita, dan kedisiplinan hidup pribadi. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu? Kenapa epeko atas diri sendiri itu penting? Nah, sejago-jagonya orang atau seahli-ahlinya orang teologi, mungkin secara doktrin dia jago, secara alkitabiah dia jago. Tetapi ketika hidupnya tidak dijaga, hidupnya tidak diawasi, hidupnya tidak epeko, ia akan jatuh. Ia akan jatuh dalam apa? Dalam kesombongan. Ia akan jatuh dalam keletihan rohani. Karena apa? Hanya mengejar sesuatu yang mungkin apa yang dia inginkan. Dia akan mengalami satu keletihan. Si musuh seringkali gini, dia tidak menyerang mungkin ketika kita mampu memahami seluruh isi Alkitab, itu bagus. Tetapi yang iblis lihat gini, si musuh lihat karakter kehidupan kita, motivasi kehidupan kita, kebiasaan-kebiasaan hidup orang percaya yang tersembunyi. Nah, ini iblis yang incar, ini musuh yang incar. Itu tentang epeko atas diri sendiri. Nah, sekarang yang kedua, awasilah ajaranmu. Nah, epeko atas ajaran artinya apa? Memegang teguh doktrin yang sehat. Doktrin yang sehat.
dan secara aktif menyaring setiap pengajaran yang masuk atau yang keluar dari hidup kita. Apa yang masuk berarti apa yang kita terima. Atau apa yang keluar berarti apa yang kita sampaikan kepada orang lain untuk kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tentang ajaran-ajaran firman Tuhan. Tentang ajaran-ajaran kebenaran. Tentang kesaksian-kesaksian hidup orang percaya. Nah, kenapa dikatakan ini juga penting dalam kehidupan orang-orang percaya? Nah, ketika seseorang ini Bapak Ibu, ketika seseorang percaya mulai kompromi dengan ajaran-ajaran sesat. Ketika seseorang mulai dikatakan, ini beda dikit gak apa-apa. Toh 99% ini ajaran kebenaran. 1% gak apa-apa atau 0,1 gak apa-apa. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Jangan memberi peluang kepada kita untuk masuk ajaran-ajaran sesat. 0,1 sekian pun jangan sampai. Ketika 0,1 itu masuk dalam kehidupan kita, itu akan menjadi racun yang tanpa kita sadari kita akan masuk ke dalam jebakan daripada si musuh itu sendiri Bapak Ibu. Nah, kenapa epeko itu penting untuk kehidupan orang-orang percaya? Kita sebagai prajurit Tuhan. Karena gini Bapak Ibu, bicara tentang penyesatan dan kemunduran rohani itu tidak terjadi mendadak Bapak Ibu. Yang saya singgung tadi, itu tidak terjadi mendadak. Tetapi itu diawali dan dimulai melalui pergeseran mungkin 1 derajat dengan apa yang masuk dalam hidup kita. Mungkin pengajaran-pengajaran yang masuk dalam hidup kita. 1 derajat aja Bapak Ibu setiap hari, setiap saat. Maka tanpa epeko, tanpa pengawasan diri, tanpa pengawasan dalam sebuah ajaran dalam setiap kita. Seseorang tanpa disadari sebenarnya imannya itu sudah bergeser hari demi hari dan akan menjauhi jauh daripada kebenaran firman Tuhan. Sedangkan Tuhan katakan engkau harus bangun otot rohanimu. Engkau harus bangun otot spiritualmu dalam kehidupanmu, dalam kehidupan saya hari demi hari. Nah, jangan sampai ini terjadi Bapak Ibu dalam setiap kita. Otot rohani yang seharusnya dibangun, yang seharusnya dijaga, yang seharusnya dilatih, yang harusnya diberi makan makanan sehat. Tetapi melemah karena apa? 1 derajat itu yang kita biarkan masuk dalam hidup kita. Dan ini kesempatan bagi si musuh. Nah, ini momen Bapak Ibu. Ini momen kesempatan yang emas nih bagi si musuh. Kita kadang-kadang kita sudah merasa kuat. Dengan 99,9% kita udah merasa kuat. Ototku sudah kuat nih. Tetapi kita lupa, kita melonggarkan epeko itu Bapak Ibu. Pengawasan akan diri sendiri, pengawasan akan ajaran-ajaran. Nah, mari Bapak Ibu, pagi hari ini otot rohani itu harus dijaga. Lewat apa? Epeko. Menciptakan apa Bapak Ibu? Zona aman rohani. Bagi siapa? Bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, mari peperangan rohani di akhir zaman ini ternyata enggak selalu berbentuk intimidasi fisik Bapak Ibu. Sesuatu yang nampak, sesuatu yang terlihat. Tetapi apa? Penyesatan yang halus, yang mungkin tidak terlihat. Yang itu sebenarnya bisa merusak pikiran, tanda kutip, saraf hati nurani orang-orang percaya. Kepekaan orang-orang percaya. Nah, melalui pesan minggu ini Tuhan mau setiap kita bangkit dan melatih otot spiritual kita. Nah, pagi ini ada 2 hal yang saya sampaikan tadi. Kita sama belajar Bapak Ibu bagaimana membangun otot spiritual kita. Yang pertama, kita harus mempertajam kepekaan setiap saat. Jangan sampai ada kelonggaran, tetapi terus bangun kepekaan kita hari demi hari, setiap saat, setiap detik. Yang kedua, mengunci posisi dalam segala kewaspadaan. Ada selalu epeko, awasilah dirimu, awasi ajaranmu,
apa yang kita terima, apa yang kita keluarkan, yang kita sampaikan dalam setiap kita untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.